Yang Malaysia sekarang juga. Hidup Indonesia. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Yang kami anti-i yaitu kolonial, pikiran Inggris, pikiran imperial. Bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Yang mendurhakai Manila Agreement ialah Tengku Abdul Rahman antek daripada imperialisme. Konfrontasi Malaysia merupakan konflik politik dan militer antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1963 sampai 1966. Peristiwa ini dipicu oleh penolakan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme Inggris di kawasan Asia Tenggara. Ketegangan tersebut berkembang menjadi aksi militer terbatas dan perang tidak resmi di wilayah perbatasan. Konfrontasi ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah hubungan Indonesia-Malaysia dan turut memengaruhi dinamika politik di kawasan saat itu. Halo Sobat Hipo, seperti biasa untuk memahami sejarah lebih intens, Storia Podcast mengundang narasumber pro dan kontra. Masih seputar konfrontasi Malaysia, kali ini di sebelah kiri saya ada Kak Ardel, pakar strategi nasional. Sementara di sebelah kanan saya ada Kak Nuzul, analis hubungan internasional. Terima kasih Kak Ardel dan Kak Nuzul sudah mampir ke sini. Sama-sama. Jadi sebelumnya itu Historia Podcast mengundang seorang sejarawan. Kita bahaslah tentang sejarah yang hampir dilupain oleh rakyat. Bahkan ya sempat dilupain. Yaitu konfrontasi Malaysia. Karena sejarah itu kalau didengar dari sisi netral kayak ada yang kurang, akan lebih gitu. Kalau dilihat dari sisi pro dan kontra. Makanya si Historia Podcast mengundang kalian di sini. Terima kasih sudah datang. Konfrontasi Malaysia sendiri itu terjadi pada 20 Januari 1963 oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio. Menurut kalian sendiri nih, konfrontasi itu apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Kak Ardel dulu. Oke. Secara pribadi, saya memandang konfrontasi itu sebagai keputusan yang saat itu dinilai strategis. Dalam situasi yang dianggap mengancam stabilitas dan keamanan nasional, pemerintah Indonesia merasa perlu mengambil langkah yang tegas dan berani sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan negara. Seperti itu sih, kalau dari saya. Kalau menurut Kak Nuzul, agak kurang setuju sih jika konfrontasi itu dianggap strategis. Menurut saya sendiri, konfrontasi itu lebih mengarah ke reaktif. Indonesia itu sedikit berlebihan dalam pembentukan Federasi Malaysia tanpa mempertimbangkan lebih dalam akan dampak di masa depannya. Reaktif dalam artian yang bagaimana nih, Kak? Oke, jadi gini. Gimana kalau selama ini ancaman-ancaman itu hanya ada di bayang-bayang saja? Dengan kata lain, tekanan situasi yang dibaca secara berlebihan memunculkan anggapan bahwa Federasi Malaysia merupakan suatu ancaman yang sangat besar bagi kedaulatan Indonesia. Baik, jadi menurut Kak Nuzul itu keputusan konfrontasi itu hanya bayang-bayang ketakutan aja? Iya, tuh. Nah, menurut Kak Adel nih, gimana kalau selama ini yang ditakut-takuti itu hanya skenario terburuknya Insinyur Soekarno? Nah, itu dia yang saya maksud. Baik, Nuzul bisa beranggapan seperti itu karena melihatnya di masa sekarang. Coba, sekarang kita lihat pakai kacamata Indonesia waktu itu. Tentu saja ketakutan Indonesia waktu itu memiliki dasar. Ibaratnya gini, rasa takut
nggak bakal muncul tanpa adanya pemicu. Untuk pemicunya sendiri apa sih? Oke, jadi gini. Pada tanggal 15 Februari 1958, saat itu Indonesia sedang melakukan perlawanan pemberontakan PRRI di Sumatera. Tapi Malaya justru menampung para aktivis PRRI. Apalagi Inggris, Amerika Serikat, dan Australia secara terang-terangan membantu pemberontakan PRRI. Nah, dari sini kan sudah tahu ya, baru pemberontakan di dalam negeri, tapi mereka sudah ikut campur. Apalagi kalau nanti mereka membuat federasi Malaysia. Beda konteks dong. Bahkan, PRRI itu 5 tahun sebelum Malaysia Agreement ditandatangan loh. Masa mau ngingat-ngingat masa lalu terus kayak yang lagi nonton? Maka dari itu, karena adanya peristiwa di masa lalu, kita jadi waspada. Takutnya pola yang sama itu bisa diulangi. Jadi menurut Kak Ardel, konfrontasi ini sudah keputusan yang paling baik. Betul sekali. Jangan lupa, karena adanya konfrontasi ini, hubungan antara Indonesia dengan Malaysia menjadi sangat kacau. Istilah saudara serumpun seolah-olah lenyap gitu aja. Loh, jangan lupa juga, konfrontasi tidak akan terjadi kalau saja Malaysia tidak memilih untuk menjadi boneka Inggris anti-imperialisme. Apa salah jika suatu negara mengambil tindakan untuk menjaga kedaulatannya? Hanya saja, konfrontasi bukanlah satu-satunya tindakan yang dapat diambil. Tadi sempat dengar kan, aku sempat dengar kalau ada tindakan lain yang diambil pada tanggal 7 Januari 1965, yaitu Indonesia keluar dari PBB. Nah, menurut kalian nih, gimana tanggapan kalian tentang hal itu? Indonesia keluar dari PBB merupakan suatu tindakan yang tergesa-gesa, terlalu emosional, dan juga kurang pertimbangan. Ya samalah kayak konfrontasi tadi. Jadi menurut Kak Nuzul ini, keluar dari PBB itu sama atau sejenis dengan konfrontasi, keputusan konfrontasi? Iya. Jenis yang bagaimana nih Kak? Iya, sejenis. Sama-sama merugikan, sama-sama memperkeruh hubungan. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang. Dan pada saat itu, belum ada seperempat abad Indonesia merdeka. Keluar dari PBB mengakibatkan Indonesia kehilangan panggung internasional dan mempersempit ruang diplomasi. Ini nih, pola pikir yang tidak mendasar, Syab. Setiap keputusan dianggap salah. Padahal segala sesuatu yang diambil itu pasti ada latar belakangnya. Oke, menurut Kak Ardel, bisa nih disampaikan ke Sobat Hipo, apa latar belakangnya, apa gitu alasannya? Kita yang ada di sini pasti tahu lah gimana alurnya. Sejak menandatanganinya dan mendeklarasikan negara berdaulat Malaysia, negara-negara blok barat mulai tercampur dalam urusan politik Malaysia. Malaysia diterima sebagai dewan Tapi akhirnya kembali lagi kan? Jujur heran, mulai dari konfrontasi sampai keluar dari PBB, akhirnya apa? Damai. Kenapa harus terjadi gitu? Bayangin Syaf. Selama konfrontasi, sudah banyak sekali korban berjatuhan. Nggak tanggung-tanggung loh itu. Akhirnya apa? Damai juga kan? Tapi kalau saja jika proses yang ditempuh berbeda, mungkin perdamaian akan lebih terasa berharga. Wah, kerasa banget nih emosi dari dua orang yang memiliki pandangan berbeda ini. Untuk Kak Ardel dan Kak Nuzul, terima kasih banyak sudah mampir ke Historia Podcast. Terima kasih Kansam, Nita. Mungkin ada pesan dan kesan yang mau diberikan ke Sobat Hipo nih. Pada akhir konfrontasi, kita belajar bahwa mempertahankan ego bisa menunjukkan keberanian, tetapi menurunkannya demi kedamaian menunjukkan kedewasaan. Pada dasarnya, harga diri memang harus dijaga, tetapi lebih bermakna ketika disertai kebijaksanaan dalam menyikapinya.
Halo Sobat Dipo, masih seputar konfrontasi Malaysia. Kali ini saya ditemani oleh Kak Jenny, seorang jurnalistik yang kerap mengkaji peristiwa masa lalu dengan sudut pandang relevansinya masa kini. Halo Kak Jenny, terima kasih sudah datang ke sini, sudah menerima undangan dari Historia Podcast. Terima kasih kembali Historia Podcast yang undang saya. Nah, untuk topik konfrontasi Malaysia ini, kebetulan Historia Podcast itu sudah mengundang mulai dari sejarawan, pakar strategi nasional, analis hubungan internasional, dan sekarang seorang jurnalistik. Mungkin tidak usah berlama-lama, kita masuk ke topiknya. Konfrontasi Malaysia berakhir pada Agustus 1966 yang ditandatangani oleh Wakil Menteri Indonesia Abdam Malik, sementara Wakil Menteri Malaysia Tunku Abdul Razak. Nah, akhir dari konfrontasi ini tuh apa sih Kak? Setelah konfrontasi ini apa yang terjadi? Nah, setelah diakhirinya konfrontasi ini, Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Malaysia serta mengakui kemerdekaan Malaysia. Tadi sempat bincang-bincang sama kubu pro dan kontra. Kubu pro mengatakan kalau konfrontasi ini memang harus dilakukan, sementara kubu kontra sebaliknya. Nah, menurut Kak Jenny sendiri ini, apa yang bakal terjadi kalau konfrontasi itu tidak terjadi, tidak pernah ada gitu? Nah, kalau konfrontasi tidak pernah terjadi, dampak di masa kini mungkin terasa pada hubungan Indonesia dan Malaysia yang sejak awal sudah lebih stabil dan minim luka sejarah. Kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, hingga keamanan bisa jadi berkembang lebih cepat tanpa bayang-bayang masa lalu. Namun, di sisi lain, konfrontasi juga membentuk karakter politik luar negeri Indonesia yang tegas dan berani. Tanpa peristiwa itu, mungkin citra Indonesia hari ini sebagai negara yang punya sikap kuat tidak akan terbentuk dan dengan cara yang sama. Untuk dampak konfrontasinya sendiri di masa kini itu apa aja Kak? Kalau dari sisi positifnya, konfrontasi justru memberi pelajaran besar bagi Indonesia dan Malaysia tentang pentingnya menjaga stabilitas kawasan. Dari pengalaman konflik itu, kedua negara akhirnya lebih sadar bahwa kerjasama jauh lebih menguntungkan daripada pertentangan. Sementara sisi negatifnya Kak? Kalau dampak negatifnya di masa kini, salah satunya adalah masih adanya sensitivitas dalam hubungan Indonesia dan Malaysia. Isu-isu seperti perbatasan, budaya, atau tenaga kerja kadang cepat memicu emosi publik karena ada latar sejarah konfrontasi di belakangnya. Selain itu, peristiwa itu meninggalkan memori kolektif yang membuat sebagian masyarakat masih mudah tersulut sentimen nasionalisme berlebihan ketika muncul gesekan kecil. Jadi, meskipun hubungan resmi kedua negara sudah baik, baik-baik sejarah masih memengaruhi cara masyarakat memandang satu sama lain sampai hari ini. Wah, baik itu dia apabila konfrontasi dilihat dari masa kini. Terima kasih Kak Jenny sudah datang ke sini. Terima kasih. Mungkin bisa dulu. Sebagai penutup, konfrontasi Malaysia menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dapat memicu konflik yang merugikan banyak pihak. Namun, peristiwa ini juga membuktikan bahwa melalui dialog dan diplomasi, ketegangan dapat diselesaikan secara damai. Dari sini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kerjasama dan komunikasi antar negara jauh lebih penting demi menjaga stabilitas dan persahabatan di kawasan.